Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Wulandari dengan NIM 2210202034. Saya Sally Sugiarto dengan NIM 2210202037. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Dengan judul materi Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dalam Filsafat Pendidikan. Dalam materi ini, kami akan membahas mengenai definisi ontologi dan hubungan ontologi dengan pendidikan, kemudian definisi epistemologi dan hubungan epistemologi dengan pendidikan, dan definisi aksiologi dan hubungan aksiologi dengan pendidikan. Pembahasan yang pertama mengenai definisi ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taonta berarti yang berada, dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Jadi, ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan sesuatu yang ada. Ontologi merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali, orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebendaan, dan yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Jadi, ilmu ontologi mencakup segala aspek kehidupan yang dapat diuji melalui panca indera manusia. Berikut adalah contoh ontologi. Contoh dari ontologi pendidikan yaitu visi misi lembaga pendidikan atau sekolah. Di dalam lembaga pendidikan atau sekolah, visi misi merupakan komponen yang harus ada, karena visi misi merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Kemudian hubungan ontologi dengan pendidikan. Ontologi sendiri merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan. Ontologi ini berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan yang sisinya mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari pondasi ilmu, di mana disitulah letak undang-undang dasar di dunia ilmu. Pembahasan kedua mengenai definisi epistemologi. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai filsafat-filsafat yang mempelajari asal-muasal atau sumber, struktur, metode, dan syahnya validitas pengetahuan. Pembicaraan tentang epistemologi pada pokoknya berhubungan dengan upaya untuk menjawab bagaimana karakteristik pengetahuan ilmiah, bagaimana metode memperolehnya, dan apa yang membedakan absahan dan kebenarannya, serta bagaimana menguji setiap kebenaran yang diketahui manusia. Berikut contoh epistemologi. Contohnya yaitu contoh komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran, misalnya metode pembelajaran dan media pembelajaran. Dalam epistemologi, pendidikan juga memperhatikan masuknya materi penanganan pendidik terhadap peserta didik. Karena epistemologi pendidikan sangat tertekan pada bagaimana cara peserta didik memperoleh ilmu. Maka dari itu, peserta didik harus memperoleh penanganan yang tepat dan sesuai agar ilmu atau tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat berhasil, menghasilkan sesuatu yang nyata dan tentunya sangat bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian hubungan epistemologi dengan pendidikan. Epistemologi dengan pendidikan sama-sama memiliki perkembangan yang menyebabkan munculnya ilmu-ilmu baru. Sama-sama berlangsung secara kontinu dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan juga melakukan inovasi yang tiada henti. Sama-sama berlangsung dalam dunia yang mahal dan tidak mahal, sama-sama dalam bentuk proses yang akan membawa seseorang memperoleh kemampuan, baik secara fisik maupun mental. Jadi, hubungan epistemologi dengan pendidikan adalah untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab, serta memberi gambaran-gambaran umum mengenai kebenaran yang mengajarkan dalam proses pendidikan.
Pembahasan yang ketiga mengenai definisi aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, layak, pantas, dan logos yang berarti teori, pemikiran. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang tujuan penggunaan pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelubungi hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Berikut adalah contoh aksiologi. Dalam filsafat pendidikan, aksiologi pendidikan membahas tentang etika dan estetika. Estetika yaitu nilai keindahan yang berfokus pada pendidik sebagai public figure yang menjadi panutan dan contoh untuk peserta didiknya. Etika atau moral yang mengarah pada sopan santun. Seseorang yang memiliki etika yang baik tentunya akan menghormati siapa saja dan berlaku sopan kepada siapa saja. Misalnya, saat melewati orang tua, maka mereka akan tersenyum, menyapa, dan sedikit membungkukkan badan sebagai bentuk rasa hormat. Dan yang terakhir mengenai hubungan aksiologi dengan pendidikan. Aksiologi mempelajari mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, menyelidiki hakikat nilai, serta berisi mengenai etika dan estetika. Penerapan aksiologi dalam pendidikan, misalnya dengan adanya mata pelajaran ilmu sosial dan kewarganegaraan yang mengajarkan bagaimanakah etika atau sikap yang baik itu. Selain itu, mata pelajaran kesenian yang mengajarkan mengenai estetika atau keindahan dari sebuah karya manusia. Dasar aksiologi pendidikan adalah kemanfaatan teori pendidikan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom, tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Sekian pemaparan materi dari kami. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.